Oke, kita bahas yuk. Pernah kebayang nggak sih sebuah konflik yang letaknya ribuan kilometer dari sini, ternyata bisa banget ngaruh ke momen lebaran kita. Beneran loh, ini bukan sekedar nakut-nakutin. Pertanyaannya simpel aja, tapi jujur bikin deg-degan. Apa iya sebuah perang di Timur Tengah sana beneran bisa bikin rencana mudik dan kumpul keluarga yang udah kita tunggu-tunggu jadi berantakan? Nah, jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Biar kita ngerti, kita harus lihat petanya dulu. Titik panasnya tuh ada di sini, Selat Hormuz. Coba bayangin deh, ini tuh kayak gerbang tol utama buat semua kapal tanker minyak dunia. Super sempit. Kalau gerbang ini ditutup, wah dampaknya bakal kerasa di seluruh planet. Termasuk ya di pom bensin dekat rumah kita. Dan inilah pemicunya. Tanggal 28 Februari, semuanya berubah. Ada serangan yang langsung dibalas Iran dengan menutup Selat Hormuz. Dan tiba-tiba, krisis global ini jadi masalah yang personal banget buat Indonesia. Kenapa? Soalnya ada dua kapal tanker punya kita, Pertamina Pride sama Gamsun Oro, yang kejebak di sana. Bayangin, keran pasokan minyak kita macet langsung di sumbernya. Gawat. Dari urusan global tadi, kita langsung ditarik ke masalah dalam negeri. Dan tiba-tiba, ada satu angka yang jadi sorotan semua orang. Angkanya 20. Ini dia nih pernyataan resmi dari pemerintah yang disampaikan oleh Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia. Kalimatnya singkat, tujuannya buat nenangin kita semua. Masih cukup, 20 hari. Tapi pertanyaannya, beneran cukup? 20 hari? Ya, inilah angka keramatnya. Ini ibarat sisa napas ketahanan energi nasional kita. Semua perhitungan, semua kebijakan, sampai potensi kepanikan massal, semuanya berputar di angka yang satu ini. Nah, di sini nih perdebatannya jadi panas. Di satu sisi pemerintah bilang, tenang, 20 hari itu aman, terkendali. Tapi di sisi lain para ahli langsung bilang ini alarm keras. Buat negara segede Indonesia yang impornya gila-gilaan, angka 20 hari itu dianggap tipis banget, bahaya dan bisa memicu kepanikan sosial. Jadi 20 hari itu bukan lagi soal stok, tapi soal shock buat sistem kita. Terus kenapa sih para ahli sampai khawatir gitu? Lihat aja grafik ini. Gini deh, tiap hari kita itu butuh sekitar 1,6 juta barel minyak. Produksi kita sendiri cuma sekitar 600.000 barel. Nggak nyampe setengahnya kan? Artinya, tiap hari kita harus impor 1 juta barel minyak. 1 juta. Kalau defisitnya segede ini, ya jelas aja cadangan 20 hari itu rasanya tipis banget. Oke, kalau di hari biasa aja stok 20 hari itu udah bikin deg-degan, gimana ceritanya kalau kita masuk ke ujian paling berat buat negara ini? Yep, mudik. Ini bukan cuma soal tradisi pulang kampung loh. Ini tuh migrasi manusia tahunan terbesar di muka bumi. Jutaan mobil, jutaan motor, semua tumpah ke jalan barengan. Konsumsi BBM yang biasanya udah tinggi, langsung meledak. Ini benar-benar jadi stres tes paling ekstrim buat ketahanan energi kita. Jadi ini dia nih, momen penentuannya. Apa sistem kita kuat nahan gempuran ini? Soalnya dalam situasi kayak gini, logika orang udah nggak jalan. Yang ada cuma rasa panik. Satu orang ngisi bensin full tank, tetangganya lihat, langsung ikutan. Fenomena panic buying itu bukan lagi mungkin terjadi, tapi hampir pasti terjadi. Dan kalau udah begitu, cadangan 20 hari bisa ludas dalam sekejap mata. Dengan waktu yang makin mepet ke hari Lebaran, pemerintah jelas nggak bisa diam aja. Mereka langsung tancap gas, balapan sama waktu buat cari solusi. Pemerintah langsung ngejalanin rencana di 3 jalur sekaligus. Jadi mereka harus gerak barengan nih. 1, cari sumber minyak baru dari negara lain. 2, coba lobi-lobi diplomatik buat nenangin situasi. 3, yang paling krusial, mastiin distribusi BBM di dalam negeri nggak macet. Nah, buat langkah pertama, cari sumber baru. Pemerintah nggak main-main, angkanya fantastis. Ada kesepakatan baru senilai 253 triliun rupiah buat beli minyak dan gas dari Amerika Serikat. Ini langkah darurat yang super besar buat nutupin bolong pasokan dari Timur Tengah. Dan ini bukan cuma soal angka gede doang. Pertamina udah beneran tanda tangan MOU sama raksasa energi Amerika, Chevron, dan ExxonMobil. Nggak cuma itu, mereka juga lirik-lirik kemungkinan pasokan dari Rusia. Intinya satu, cari minyak dari mana aja, yang penting cepet dapat. Sambil urusan duit dan minyak jalan, jalur diplomasi juga ditempuh. Presiden Prabowo bahkan nawarin diri buat jadi penengah konflik AS-Iran. Ya meskipun dari pihak Iran kayaknya agak pesimis, tapi ini nunjukin kalau Indonesia benar-benar nyoba semua cara yang ada. Nggak ada jalur yang dilewatin.
Oke, anggaplah krisis kali ini bisa kita lewati. Pertanyaan besarnya kan, terus gimana? Masa iya kita mau begini terus, deg-degan tiap ada masalah di luar sana? Nah, ini harus kita pikirin solusinya buat jangka panjang. Ini dia solusinya yang sebenarnya udah diomongin dari lama. Namanya cadangan penyangga energi atau CPE. Bedanya apa sama yang 20 hari tadi? Gini, yang 20 hari itu punya badan usaha buat operasional harian. Nah, CPE ini punya negara. Cadangan strategis yang benar-benar dikunci dan cuma boleh dibuka kalau negara dalam kondisi darurat banget. Tapi ya ini dia masalahnya. Bikin cadangan strategis kayak gini itu butuh waktu yang super lama. Idenya udah ada dari tahun 2016. Terus coba dipercepat di 2024. Tapi targetnya benar-benar jadi masih tahun 2035. Lama banget kan? Jadi jelas, ini solusi buat masa depan. Bukan buat krisis yang udah di depan hidung kita sekarang. Jadi kalau gitu, apa dong solusi pamungkasnya? Solusi yang benar-benar bisa nyelesain masalah dari akarnya? Jawabannya cuma satu, kita harus berubah total. Kita harus berhenti bergantung sama impor bahan bakar fosil. Caranya, ya pindah ke energi yang kita punya sendiri di dalam negeri, yang nggak bakal habis. Contohnya, energi terbarukan. Manfaatin panas matahari kita yang melimpah ruah. Itulah jalan menuju kemandirian energi yang sesungguhnya. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Oke, krisis kali ini mungkin bisa kita atasi. Tapi krisis berikutnya pasti akan datang lagi. Pertanyaannya, kita mau terus-terusan gali lubang tutup lubang setiap kali ada masalah? Atau krisis ini kita jadikan pamparan keras, jadi momentum buat benar-benar memulai revolusi energi di Indonesia? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua.